Dan yang kedua ada Hugeng Iman Santoso menutup toko kembangnya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1968 sampai dengan 1971, Hugeng Iman Santoso dikenal seorang yang berintegritas. Salah satu bukti klaim ini adalah ketika Hugeng meminta istrinya Mary Ruslani menutup toko kembang mereka sehari sebelum pelantikan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi 1960-1965. Ibu Mary tak habis pikir dengan permintaan suaminya itu, karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Hugeng menjawab tegas, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu, dan ini adalah tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Sikap ini juga ditunjukkan Hugeng saat dia diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada 1956. Sempat berdiam di Hotel The Burj selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hugeng tak bisa menerima hal itu. Ia menanyakan, baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Masya Allah. Pada akhirnya Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Belakangan diketahui barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Ya Allah, Masya Allah. Kisah bensin yang ketiga adalah kisah bensin mobil dinas Baharudin Lopa. Nama Baharudin Lopa atau Barlop tidak lepas dari upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Karir Lopa cemerlang, pernah menjabat Bupati Majene saat usia 25 tahun. Dia kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 1964. 2 tahun kemudian Barlop menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan Barat, dan 1974 berikutnya ia menjabat Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI 1976 sampai 1982 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 1982 dan sampai 1986. Barlop akhirnya menjadi Jaksa Agung RI sekaligus Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan pada 2001. Dia meninggal pada 2001 dalam perjalanan dinas ke Arab Saudi. Semasa aktif, Barlop dikenal tegas, berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozali alias Gotiong dengan tudingan manipulasi dana reboisasi Rp 2 miliar. Barlop juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Salah satu kisah kecil soal integritas Barlop berkaitan dengan mobil dinasnya. Suatu ketika sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten wilayah. Kerjanya dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan siapa yang mengisi bensin. Si ajudan pun dengan jujur menjawab, "Pak Jaksa, Pak." Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar balik. Kemudian kembali ke kantor. Sang jaksa yang mengisikan mobil bensin ke mobil itu tiba-tiba ada di sana. Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikan. "Saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai," suruh Lopa. Masya Allah. Mesin dan kisah yang keempat adalah mesin jahit istri Muhammad Hatta. Jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip, begitulah kepribadian Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Hal ini salah satunya disampaikan Mahar Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia yang juga seorang dokter, ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada 1970-an. Waktu singgah di Bangkok, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta kepada sekretarisnya Pawangsa jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan.
Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah pihak kedubes RI di Bangkok, ungkap Mahathir. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta saat setelah lengser dari posisinya sebagai wakil presiden. Kala itu Sekretaris Kabinet Maria Ulpa menyodorkan uang Rp 6 juta yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat presiden. Namun dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara. Ketika Hatta mengeluarkan kebijakan Senering pemotongan nilai uang dari Rp 100 juta menjadi Rp 1, istrinya Ibu Rahmi marah. Pasalnya tabungannya jadi berkurang, padahal dia sudah mengumpulkan untuk beli mesin jahit yang sudah diidamkan. Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh saya bisa percaya kepadamu. Tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi sedikit kepentingan seluruh negara. Kita coba nabung lagi ya, kata Bung Hatta menenangkan istrinya. Masya Allah. Inilah kisah-kisah tauladan yang berintegritas sekali. Semoga kita bisa menurunkan pada anak cucu kita semuanya. Dan kisah selanjutnya nanti akan ada lagi. Untuk kisah selanjutnya adalah Insinyur Soekarno pantang ambil fasilitas negara. Masya Allah. Tunggu di kisah selanjutnya. Terima kasih.